Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa kembali bersama saya Eka Rusanti di channel YouTube RSUD Dr. Agus Jam Official dalam acara bincang-bincang seputar masalah kesehatan. Yang pagi hari ini adalah topik manajemen penata laksanaan diet pada rendah purin. Dengan narasumber kita pada pagi hari ini yaitu Mbak Jumianti Mandasari. Kita sapa dulu narasumber kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Jumi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, semoga selalu diberikan limpahan rahmat dan hidayah sehingga kita dapat menjalankan aktivitas sehari-hari. Para pemirsa channel YouTube RSUD Dr. Agus Jam Official dapat berpartisipasi dalam pertanyaan melalui live chat di channel YouTube RSUD Dr. Agus Jam Official. Sekali lagi, pemirsa, bila ada pertanyaan dapat live chat di channel YouTube RSUD Dr. Agus Jam Official. Saya persilahkan kepada Mbak Juni untuk menyampaikan gambaran umum yang secara singkat mengenai apa itu manajemen penata laksanaan diet pada rendah purin. Terima kasih untuk Kak Eka Rusnanti. Baik, saya akan menjelaskan asam urat adalah salah satu penyakit persendian yang disebabkan oleh metabolisme abnormal purin yang ditandai dengan meningkatkan kadar asam urat. Oh ya, jadi begitu ya Mbak Juni. Asam urat ini penyakit arteritis yang disebabkan oleh metabolisme abnormal. Baik, ini dari rendah purin ini kan ada itu tuh seperti syarat diet. Nah, kira-kira bagaimana ya syarat dietnya? Untuk syarat diet, energi sesuai dengan kebutuhan tubuh, berat badan berlebihan atau kegemukan, asupan energi sehari-hari kurangi secara bertahap 500 sampai 100 kilokalori. Jadi kebutuhan kalori itu juga berbeda untuk usia, jenis, berat badan, tinggi badan. Karena setiap orang juga kebutuhan berbeda. Untuk laki-laki dewasa 2.500 kalori, sedangkan untuk wanita dewasa 2.000 kalori. Ya, baik, terima kasih Mbak Juni. Selain dari syarat diet ini, untuk tujuan dietnya kira-kira seperti apa ya Mbak Juni? Tujuan diet untuk meningkatkan dan mempertahankan status gizi optimal serta menurunkan kadar asam urat dalam darah dan urin. Ya, pemirsa, itu untuk tujuan diet dan syarat dietnya. Kemudian rendah purin ini kan karena penata laksanaan diet ya kan. Jadi untuk prinsip diet dari rendah purin ini seperti apa ya Mbak Juni? Untuk prinsip dietnya, yang pertama makanan rendah protein, yang kedua penggunaan lemak dibatasi, yang ketiga banyak minum untuk membantu pengeluaran berlebihan asam urat 2 sampai 3 liter per hari atau 8 gelas sehari. Ya, terima kasih Mbak Juni. Jadi pemirsa, kira-kira seperti itulah ya dari prinsip dietnya. Nah, para pemirsa channel YouTube RSUD Official, silakan yang ingin bertanya dipersilakan melalui live chat di RSUD Dr. Agus Jam Official. Nah, Mbak Jumi, di sini ada pertanyaan dari Mbak Kiki. Nah, apakah boleh untuk penderita asam urat atau makan kacang-kacangan pada penderita rendah purin? Jadi untuk penderita asam urat, kacang-kacangan memiliki kandungan purin yang tinggi, maka tidak diperbolehkan untuk penderita asam urat. Oh, jadi seperti itu. Kemudian di sini ada lagi pertanyaan dari Mbak Ade. Nah, karbohidrat yang aman itu seperti apa sih? Karbohidrat yang aman seperti karbohidrat kompleks seperti nasi, singkong, roti, dan ubi sangat baik dikonsumsi untuk pengidap gangguan asam urat karena meningkatkan asam urat. Oh, baik, seperti itu. Nah,
jadi seperti itu jawaban dari Mbak Juni. Sambil menunggu pertanyaan yang lainnya, kita lanjut. Nah, Mbak Juni, kira-kira makanan yang dianjurkan untuk penderita rendah purin ini apa aja ya? Jadi untuk makanan yang dianjurkan, yang pertama itu nasi, roti, tepung beras. Yang kedua sumber protein, susu, keju. Untuk buah-buahan di sini ada buah ceri dan memperbanyak konsumsi air putih. Ya, baik. Kemudian untuk bahan makanan yang tidak dianjurkan itu seperti apa? Di sini ada bahan makanan hewani seperti jeroan, ikan sarden, kerang, ketam, ikan teri. Bahan makanan nabatinya di sini ada kacang-kacangan, kacang hijau, kacang kedelai. Nah, jadi pemirsa, kira-kira seperti itu untuk bahan makanan yang dianjurkan dan tidak dianjurkan. Nah, pada penderita rendah purin ini, pada penderita asam urat ini pastinya ada penyebabnya ya kan? Nah, kira-kira penyebabnya itu seperti apa ya? Penyebab asam urat dapat terjadi akibat asam urat tinggi yang disebabkan oleh diet yang ketat atau starvasi. Starvasi asupan makanan kaya purin, terong-terongan, jeroan yang berlebihan atau kelainan. Di sini ada jenis asam urat. Yang pertama, asam urat primer merupakan akibat langsung pembentukan asam urat tubuh berlebihan untuk akibat penurunan ekskresi asam urat. Asam urat sekunder yaitu disebabkan karena pembentukan asam urat berlebihan atau ekskresi asam urat yang berkurang akibat proses penyakit lain atau pemakaian obat-obatan tertentu. Iya, jadi itu untuk penyebab rendah purin ya. Ini biasanya kan untuk penyakit asam urat ini adanya tanda dan gejala. Nah, kira-kira tanda dan gejalanya itu seperti apa yang Untuk tanda dan gejalanya, yang pertama nyeri hebat pada persendian saat pagi atau malam hari. Yang kedua peradangan, kemerahan, disertai demam, kristal garam asam urat di sendi. Yang ketiga itu sendi yang bengkak terasa panas. Ini biasanya berlangsung 24 sampai 36 jam. Gangguan gerak, kesemutan, melase atau tidak enak badan. Ya, jadi pemirsa kira-kira seperti itu tanda dan gejalanya. Sekiranya pemirsa ada mengalami gangguan tanda dan gejala seperti itu, silakan untuk dikonsultasikan kepada pihak kesehatan. Nah, kira-kira ada nggak menu sehari yang bisa Mbak sampaikan agar bisa dicontoh untuk pemirsa di rumah? Jadi Kak, untuk menu seharian di sini ada nasi, telur ceplok, tumis labu siam, sambal wortel, susu skim. Untuk siangnya di sini ada nasi, ikan bakar, telur goreng, casawi, wortel, pepaya. Untuk malamnya di sini ada semur ayam, pepes tahu, bakwan sayur, pisang raja. Untuk siangnya di sini ada semangka atau pisang kukus. Ya, pemirsa, jadi kira-kira seperti itulah untuk menu sehari pada asam urat. Pemirsa channel YouTube RSUD Dr. Agus Jam Official, silahkan jika ada pertanyaan melalui live chat channel. Ya, ini sudah ada pertanyaan dari Ibu Tina. Nah, jadi pertanyaannya adalah buah apa yang bagus untuk penderita asam urat ini? Karena kan, ya. Buah yang bagus itu Kak, yang mengandung tinggi vitamin yaitu buah jeruk, buah kiwi, buah ceri, buah pisang. Oh, seperti itu. Kemudian Mbak Juni, di sini ada lagi pertanyaan dari Bapak Renito. Nah, pertanyaannya, ikan apa yang bagus untuk penderita asam urat? Karena di sini kan yang untuk khusus daerah sini gitu maksudnya. Jenis ikan dengan rendah purin yang boleh dimakan yaitu untuk penderita asam urat yaitu ikan lele atau ikan kakap. Oh, baik. Terima kasih atas jawabannya Mbak Juni dan pemirsa, kira-kira seperti itu jawabannya. Nah, jadi bisa
bisa disimpulkan bahwa penyakit asam urat ini merupakan penyakit arteris yang disebabkan oleh metabolisme abnormal. Nah, penyakit ini juga memiliki syarat diet yang dimana kebutuhan kalori itu tergantung juga jenis dari usia, jenis kelamin, berat badan, dan tinggi badan. Dan juga untuk normalnya kebutuhan itu 2.500 untuk yang laki-laki dewasa dan 2.000 untuk perempuan yang dewasa. Nah, untuk prinsip dietnya itu makanan yang rendah purin dan menggunakan lemak yang dibatasi. Kemudian untuk bahan yang dianjurkan seperti nasi, roti, tepung beras, dan sumber proteinnya susu. Kemudian buah-buahan dan memperbanyak konsumsi air putih. Untuk yang tidak dianjurkan seperti ikan ya, sarden, kerang, dan juga kacang-kacangan. Nah, penyebabnya itu diakibatkan hiperursemia yang disebabkan oleh diet yang ketat dan starvasi. Dan jenisnya itu merupakan GERD primer yang merupakan akibat langsung dari pembentukan asam urat tubuh. Kemudian yang kedua GERD sekunder yang disebabkan karena pembentukan asam urat yang berlebihan atau ekskresi asam urat yang berkurang. Dan untuk tanda dan gejalanya itu nyeri hebat saat pagi dan malam hari itu pada persendian. Nah, terima kasih Mbak Jumi, dan demikianlah Permisa diskusi hari ini. Semoga bermanfaat bagi Permisa di rumah. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber dan juga kameramen dan seluruh kru yang terlibat. Bila ada salah kata atau salah ucap yang tidak sengaja, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.